wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk ujian tengah semester. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kekuatan asam basa dari larutan. Untuk asam dan basa, asam itu terdiri dari asam kuat dan terdiri juga dari asam lemah. Begitu pula dengan basa, ada basa kuat dan ada juga basa lemah. Untuk asam kuat itu sendiri adalah molekul asam yang terionisasi sempurna di dalam air. Sedangkan asam lemah itu molekul asam yang terionisasi sebagian kecil di dalam air. Sama halnya dengan basa. Basa kuat itu adalah molekul basa yang terionisasi sempurna di dalam air, sedangkan basa lemah itu adalah molekul basa yang terionisasi sebagian kecil di dalam air. Untuk contoh-contoh dari senyawa asam kuat dan asam lemah, begitu pula dengan contoh dari senyawa basa kuat dan basa lemah bisa dilihat dari tabel sebagai berikut. Kemudian, kekuatan asam basa itu dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa, yaitu perbandingan jumlah molekul yang terionisasi dengan jumlah molekul mula-mula. Sedangkan untuk tetapan ionisasi itu dilambangkan dengan K. Kalau tetapan ionisasi asam itu lambangnya Ka, sedangkan tetapan ionisasi basa itu lambangnya adalah Kb. Untuk tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam disebut sebagai tetapan ionisasi asam atau Ka. Sedangkan Kb sendiri itu adalah tetapan kesetimbangan untuk ionisasi basa. Berarti Ka atau Kb itu adalah tetapan kesetimbangan. Perlu diketahui bahwa asam kuat maupun basa kuat itu adalah reaksi berkesudahan. Sedangkan asam lemah dengan basa lemah itu adalah reaksi kesetimbangan. Sehingga yang memiliki Ka ataupun Kb hanya asam lemah maupun basa lemah. Untuk menghitung pH larutan, itu cara menghitung pH untuk asam kuat dengan asam lemah itu sama saja. pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Sedangkan untuk basa kuat maupun basa lemah, cara mencari pH-nya itu sama dengan cara 14 dikurangi dengan pOH. Kenapa kita menggunakan angka 14? Karena angka 14 itu sendiri diperoleh dari min log dikali 1 dikali 10 pangkat min 14. 1 dikali 10 pangkat min 14 itu adalah tetapan dari kesetimbangan air atau KW. Karena pOH dan pH hubungannya itu diturunkan dari persamaan tetapan kesetimbangan air atau KW, di mana KW itu sendiri adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Kemudian untuk mencari konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ itu masing-masing rumusnya berbeda tergantung dia asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Untuk mencari konsentrasi H+ pada asam kuat, rumusnya adalah molar dikali A. A sendiri itu adalah jumlah valensi asam. Sedangkan untuk mencari konsentrasi H+ untuk asam lemah, rumusnya adalah akar dari Ka dikali molar. Ka itu hanya pada asam lemah saja. Kemudian untuk basa kuat, mencari konsentrasi OH- itu sama dengan molar dikali B. B sendiri itu adalah valensi basa atau jumlah OH- pada senyawa tersebut. Dan untuk mencari Kb-nya itu sama dengan akar Kb dikali molar. Jika di soal diketahui tetapan ionisasinya, maka untuk mencari konsentrasi H+ itu sama dengan molar dikali alfa atau derajat ionisasi. Sedangkan untuk asam lemah polivalen atau asam yang bervalensi banyak atau mengion secara bertahap, maka mencari konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar dari Ka1 dikali molar. Ka yang diambil adalah Ka yang lebih besar daripada Ka yang lain. Begitu pula dengan basa, apabila diketahui derajat ionisasinya, maka mencari konsentrasi OH-nya itu adalah molar dikali derajat ionisasi atau molar dikali dengan
alfa. Itulah tadi bagaimana cara menentukan pH dari suatu larutan, mencari pH dan mencari pOH, dan mencari konsentrasi H+ ataupun mencari konsentrasi OH-. Kita lanjut ke soal. Jika 1,6 gram NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 400 ml, berapa pH larutan NaOH tersebut? Berarti yang kita cari pH dari larutan basah. Soalnya ini ada OH, berarti dia larutan basah. Pertama kali untuk mencari pH, kita hitung dulu berapa konsentrasinya. Konsentrasi itu dalam satuan molar. Kita hitung molar sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 per volume. Massanya 1,6 gram, mR-nya belum diketahui, volumenya 400 ml. Maka kita cari dulu mR-nya. mR dari NaOH sama dengan AR dari Na itu 23 ditambah O-nya itu 16, kemudian H1. Kita tambahkan 23 tambah 16, 39 tambah 1 berarti 40. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan molar sama dengan massanya kan 1,6. Kita bagi dengan mR-nya 40 dikali 1000 per volumenya 400. Jadi volume dari larutan tersebut adalah 400. Sama dengan ini 2,5 kemudian 1,6 dibagi 4, ini kan 0,04, berarti 2,5, berarti ini 10, 1, 2, 100 ya, 1, 2, 3, berarti 0,1 molar. Berarti hasilnya adalah 0,1 molar. Setelah itu 0,1 kita buat menjadi 10 pangkat min 1. Karena ini adalah basa kuat, dari mana kita tahu bahwa ini basa kuat? Karena tidak diketahui KB-nya, berarti dia basa kuat. Maka mencari konsentrasi OH- dari basa kuat itu adalah konsentrasi OH- adalah molar dikali B-nya. Molarnya kan 10 pangkat min 1. Jumlah OH-nya itu ada cuma 1, berarti kali 1, berarti saya 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti pH-nya adalah 14 dikurang 1, berarti 13. Berarti pH dari larutan NaOH adalah 13. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Besarnya pH larutan asam metanoat 0,01 molar adalah 5. Berarti pH-nya 5, molarnya itu 0,01. Maka tetapan asam atau Ka asam metanoat. Berarti dari sini kita tahu bahwa ini adalah asam lemah karena ada Ka-nya. Baik itu diketahui atau ditanyakan. Nah, ini kebetulan soal ini ditanyakan Ka-nya. Berarti kita sudah tahu pH-nya, pH-nya 5. Sekarang kita hitung. pH-nya sama dengan 5. Kalau pH-nya 5 berarti konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Berarti sudah tahu konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ itu rumusnya untuk asam lemah adalah Ka dikali molar. Konsentrasi H+-nya sudah tahu kan 10 pangkat min 5. Akar Ka-nya belum diketahui, berarti Ka dikali molarnya 0,01. 0,01 kita ubah menjadi 10 pangkat min 2. Di sini ada akar, di sini 10 pangkat min 5. Ini tidak bisa diselesaikan kalau masih ada akarnya, maka akar ini harus dihilangkan. Cara menghilangkan akar adalah dikuadratkan. Berarti semuanya dikuadratkan. 10 pangkat 5 itu dikuadratkan. Ka dikali 10 pangkat min 2 juga dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka akarnya hilang, maka sisa Ka dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 5 dipangkatkan 2 hasilnya 10 pangkat min 10. Ka dikali 10 pangkat min 2. Ka sama dengan, biasanya kalau saya itu membuat seperti ini, maka yang saya ingat dalam pembagian itu adalah yang sendirian di atas.
Ini kan KA berteman dengan ini, maka yang sendirian di atas temannya di bawah. Setelah itu kalau dia pembagian itu dikurangi pangkatnya, berarti 10 pangkat min 10 dikurangi min 2, berarti min 10 dikurangi min 2 berarti min 10 ditambah 2, berarti 10 pangkat min 8. Min 10 ditambah 2 berarti min 8, berarti hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 8, berarti jawabannya D. Demikianlah tadi penjelasan tentang soal-soal pembahasan untuk mempersiapkan penilaian tengah semester mata pelajaran kimia untuk kelas 11. Semoga video ini dapat bermanfaat buat anak-anakku yang lagi mempersiapkan penilaian tengah semester. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep